Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari menuju laga penting, laga krusial, laga paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Indonesia akan menjamu Australia di laga kedua grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah hasil luar biasa, fenomenal di laga pembuka ketika menghadapi Arab Saudi, mampu mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Kalau kita recap sedikit laga Jumat pekan lalu, permainan Indonesia sangat bagus, terutama di babak pertama. Sangat menarik konsep permainan Indonesia. Tapi begitu para pemain keturunan ditarik keluar, semuanya berubah. Tidak ada lagi kombinasi 1-2 pergerakan, dan para pemain Arab Saudi bisa dengan gampang untuk menembus pertahanan Indonesia. Tapi beruntung kita punya Martin Paes, kiper yang tampil luar biasa, tampil begitu fantastis ketika sejumlah penyelamatan dihadirkan di gawang Indonesia saat menghadapi Arab Saudi Jumat pekan lalu. Nah, sekarang yang kita harus fokuskan adalah menghadapi Australia. Australia sudah tiba di Jakarta dan bersiap menghadapi Indonesia hari Selasa besok. Ini aku ngerekodnya hari Senin malam. Itu artinya 1 hari sebelum laga ini berlangsung. Jadi kalau kita review Australia di laga pembuka mereka secara mengejutkan dan di luar dugaan, mereka kalah dari Bahrain dengan skor 0-1 lewat gol bunuh diri Harry Souttar. Otomatis pastinya mereka tidak mau kalah untuk kedua kalinya menghadapi tim di grup ini. Karena kalau sampai mereka kalah menghadapi Indonesia, maka peluang mereka ke Piala Dunia untuk secara otomatis maksudnya lolos ke World Cup akan sulit. Tapi kalau mereka menang, maka peluang mereka untuk ke World Cup masih ada. Tapi tentu Indonesia tidak mau kalah begitu saja. Indonesia tentu pasti sudah mempersiapkan taktik dengan begitu matang. Pasti sudah ada evaluasi kesalahan apa yang harus diperbaiki dari laga pertama hari Jumat pekan lalu. Tinggal bagaimana sekarang lini belakang harus lebih rapi. Harus ada komunikasi antara kiper dan juga pemain belakang. Antara kiper dan juga back harus ada komunikatif. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, yang bisa berakibat fatal untuk timnas Indonesia. Lini tengah sudah bermain cukup baik di laga pertama kemarin, dan peran dari Tom Haye, Nathan begitu penting, juga dengan Ivar sangat penting. Nah, mereka bertiga harus bisa
harus bisa lebih kuat dalam mempertahankan lini tengah, harus berani duel, harus berani berebut bola, harus bisa mengontrol lini tengah dengan sangat baik. Karena peran dari Tom, Haye, kemudian Nathan, Ivar, mereka bertiga adalah trio quartet di lini tengah Indonesia, harus bisa tampil maksimal. Begitu juga dengan fullback kanan ataupun fullback kiri, entah siapapun itu yang dipasang, entah itu Arhan, entah itu Sandi, entah itu Asnawi atau siapapun itu, mereka harus tampil optimal, harus tampil maksimal, harus bisa menyerang dan juga bertahan dengan sama baiknya, gitu loh. Nah, lini depan ini kita reviewnya cepet aja ya. Lini depan harus klinis, harus efektif, harus bisa memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun, entah siapa yang dipasang di lini depan harus bisa memanfaatkan momen, harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Karena sekuat-kuatnya Australia, mereka juga pasti punya kelemahan. Kelemahannya apa? Postur mereka. Kita tahu postur Australia tinggi besar, otomatis langkah mereka tidak secepat Arab Saudi. Mereka memang punya transisi cepat, tapi tidak secepat Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kita bisa lihat kan, mereka kemarin tampil begitu luar biasa, punya transisi cepat yang begitu efektif dan mengerikan. Tapi kalau Australia, mereka memang punya transisi yang begitu cepat, tapi tidak secepat Arab Saudi. Mereka pasti ada momen untuk mendelay dulu dan mengontrol lapangan terlebih dahulu. Mereka pasti tidak mau kalah di lini tengah. Nah, itu tugas dari Tom, Nathan, dan juga Ivar. Mereka harus menyumbat lini tengah Indonesia, lini tengah Australia supaya tidak berjalan mulus. Sekarang tinggal bagaimana kita yang punya pemain cepat harus bisa memanfaatkan setiap kita megang bola, harus punya transisi yang cepat, gitu loh. Kita harus punya transisi yang cepat, transisi yang bisa membahayakan, counter defense, serangan balik. Itu dia kuncinya, adalah serangan balik. Kalau kita bisa manfaatkan itu, maka kita akan menang. Meskipun sekali lagi tidak akan mudah, gitu loh. Tidak akan mudah, apalagi menghadapi Australia yang rankingnya di 24 FIFA, gitu loh. Otomatis mereka pasti tidak ingin kalah, karena kalau mereka kalah maka skenario mereka akan buyar, gitu loh. Dan pelatih mereka Graham Arnold juga pasti tidak ingin timnya kalah dari Sintayong, karena ini bukan pertama kalinya Australia berjumpa dengan Indonesia. Karena di Piala Asia 2024 Januari lalu kita bertemu Australia di babak 16 besar. Kita saat itu terbantai 4-0
tapi itu bisa menjadikan sebuah pelajaran bahwa Australia masih jauh levelnya memang di atas kita. Tapi sekarang dengan tambahan pemain seperti Martin Paes, kemudian para pemain Indonesia yang terus berkembang, maka kita harusnya bisa memberikan perlawanan kepada Australia hari Selasa besok. Jadi itu dia preview sedikit soal laga antara Indonesia menghadapi Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kita berharap Indonesia mampu untuk bisa meraih poin penuh, karena jika bisa Indonesia berpeluang untuk memberikan kejutan di grup ini, meskipun masih ada Jepang, masih ada Bahrain, masih ada Cina. Tapi kalau kita menang lawan Australia, maka peluang itu terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ya, kita berharap saja semuanya akan berjalan lancar sesuai rencana Coach Sintayong. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.